Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih dengan aku Miwanda. Terima kasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Oh ya, apa kabar nih? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, di video hari ini aku bakal bahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Meg. Film ini menceritakan hiu prasejarah yaitu Megalodon yang kembali hidup dan meneror umat manusia nih guys. Hiu ini super duper gede banget loh. Panjangnya itu bisa mencapai 75 kaki atau sekitar 23 meter gitu. Bayangin deh gimana besarnya nih hiu. Kalau udah bayanginnya, subscribe dulu guys channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan nih video menarik lainnya dari aku. Kalau udah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ke videonya. Nah, aku bakal kenalin ke kalian dulu nih guys pemeran utamanya, yaitu Jonas. Di awal film kita diperlihatkan nih dengan tim penyelamat yang lagi nyelamatin kapal selam nuklir yang rusak nih guys. Dimana tempatnya ini berada di Palung, Filipina. Nah, pas Jonas lagi nyelamatin awak kapal terakhir nih ya, kapalnya ini tiba-tiba diserang nih guys. Bagian lambung dari kapal ini ditabrak sama sesuatu yang mereka juga nggak tahu nih apa yang nabrak mereka. Jonas berhasil nih nyelamatin awak kapalnya, tapi sayangnya nih guys, dua kru yang ikut bersama dia itu terjebak loh. Nah di sini mereka harus ninggali dua krunya ini guys yang terjebak di dalam karena mereka yakin nih kalau dua krunya ini nggak bakalan selamat lagi. Tapi guys, ada nih seorang dokter yang bernama Dr. Hiller. Dia itu mencoba buka pintunya kembali untuk nyelamatin kru yang mereka tinggalkan itu. Tapi si Jonas ini langsung berhentikan dia. Ya, di sini Jonas harus mengambil keputusan yang berat bagi dia daripada semuanya maninggoy kan. Nah, Skin pun beralih nih ke 5 tahun kemudian. Ada nih seorang investor yang bernama Jack Morris datang nih ke penelitian bawah air. Dia disambut nih sama Dr. Zhang dan juga Suyin anaknya. Nah, ada juga nih si bocil yang bernama Mein, anaknya si Suyin. Nah, dia pun masuk nih ke dalam ruangan penelitian bawah air. Di sini dia melihat tuh keindahan di dalam lautan. Singkat cerita, tim kapal selam ini lagi bersiap-siap tugas dengan menerjunkan 3 orang di dalamnya. Mereka ini mau mengeksplorasi palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana. Mereka yakini kalau di dasar Palung Mariana terdapat dunia baru yang belum pernah terjamah oleh siapapun. Jadi mereka melakukan perjalanan tuh ke sana. Nggak lama kapal selam pun masuk nih ke dalam air dan mencapai 10.000 meter dari permukaan laut. Dan sampailah nih mereka ke dasar palung untuk memasuki dunia baru. Tapi ternyata yang mereka kira pasir itu adalah awan guys. Dan bener dong, ada dunia baru di sana dengan ekosistem yang belum pernah terlihat oleh siapapun nih. Bisa dibilang di sana itu ada makhluk-makhluk prasejarah guys. Nah, ketika mereka lagi asik-asiknya menjelajah nih ya, tiba-tiba kapal mereka ini ditabrak sesuatu guys. Karena tabrakan itu, komunikasi itu jadi terputus guys. Semua orang di dalam ini jadi kaget banget dong. Mereka ini pun bingung, apa sih yang menyerang mereka tadi itu? Lalu, tim pun mulai melakukan rapat dadakan nih, bagaimana cara untuk menyelamatkan mereka yang ada di Palung Mariana. Ya, bayangin aja dong, di kedalaman 11.000 meter pasti bahaya banget tuh guys. Lalu, Max pun menyarankan satu orang yang dia kira mampu nih untuk menyelamatkan mereka, yaitu Jonas guys. Namun, Dr. Hiller nggak setuju tuh, karena dia teringat nih sama kejadian 5 tahun lalu. Dr. Hiller ini menganggap kalau Jonas itu beneran gila karena meninggalkan 2 krunya yang dibiarkan meninggal sia-sia. Namun, nggak ada pilihan lain nih. Mereka langsung tuh pergi menemui Jonas yang udah pensiun di Thailand. Nah, di sana Jonas ini jadi tukang nyewain kapal, guys. Saat si Jonas pulang ke rumah, di sana udah ada si Dr. Zhang dan Meg nih nungguin dia. Mereka langsung tuh jelasin apa yang terjadi. Dr. Zhang bilang tuh kepada Jonas kalau mantan istrinya yang bernama Lori juga terjebak tuh di sana. Skin pun beralih nih ke para korban. Terlihat mereka ini berusaha tuh untuk mengaktifkan energi cadangan. Dan ketika berhasil nih, lampu pun dinyalakan dong. Malah menarik perhatian makhluk itu, guys. Karena guncangan itu, Lori pun tertusuk tuh sama benda tajam. Bukan hanya itu aja loh, oksigen yang ada dalam kapal ini juga jadi bocor. Mereka jadinya hanya punya waktu lebih kurang 2 jam aja tuh. Nah, si Suyin ini memutusin tuh untuk nyelamatin mereka. Ya, walaupun risikonya itu sangat besar. Sebelum pergi, Suyin juga pamitan tuh sama anaknya, Mein. Nggak lama, Dr. Zhang pun kembali tuh dan mereka berhasil untuk membawa Jonas ke sana.
Jonas pun langsung tuh dicek kesehatannya. Setelah selesai, Jonas pun pergi tuh untuk ngecek kapal selamnya. Di dalam ada si Mei. Mei bilang tuh, tolong ya selamatkan ibuku. Dan Jonas pun berjanji tuh untuk nyelamatin ibunya dan yang lainnya juga. Lalu Jonas pun pergi nih dengan kecepatan tinggi menuju Palung Mariana. Sementara itu, Suyun berhasil tuh mencapai dasar Palung Mariana. Dia masuk melewati awan pembatas di sana dan akhirnya berhasil tuh ketemu sama kapal korban. Tapi saat dia mendekat, kapal selamnya ini seperti ada yang nyenggol. Ternyata itu adalah cumi-cumi raksasa guys yang nemplok di kapalnya. Cumi-cumi raksasa itu melilit kapal Suyun dan bisa aja tuh membuat kapal Suyun hancur. Tapi tiba-tiba cumi-cumi raksasanya itu dimakan guys sama hiu yang gede banget. Ternyata sosok yang paling berbahaya telah menunjukkan taringnya, yaitu Megalodon. Karena Megalodon tertarik dengan cahaya, Jonas langsung tuh bilang ke Suyun untuk matiin lampu. Hiunya udah makin dekat, tapi lampunya belum mati. Untungnya Jonas datang nih, dia mengalihkan perhatian si hiu. Lalu Jonas suruh Suyun tuh untuk balik ke pangkalan. Ya secara kapalnya kan juga rusak tuh ya, habis dililit sama si cumi-cumi. Gak lama Suyun pun langsung nih pergi ke pangkalan. Nah si Jonas berhasil tuh nyatuin kapalnya ke kapal korban. Dia langsung tuh nyelamatin mereka. Dan yang pastinya dia juga ketemu nih sama Lori, mantan istrinya. Satu persatu dia selamatin. Tapi tiba-tiba Megalodon datang nih bergerak menuju ke arah mereka. Jika mereka tertabrak, maka kapal mereka yang masih menyatu bakalan meledak guys. 2 orang berhasil tuh diselamatin. Tapi satu kru yang merasa kalau itu nggak bakalan sempat lagi. Dia rela tuh untuk berkorban. Dia serahkan sebuah surat untuk istrinya. Lalu dia menutup pintu dan bersiap untuk death. Sesampai di permukaan, Jonas ini terlihat bersalah banget tuh guys. Karena dia nggak berhasil tuh selamatin semuanya seperti 5 tahun yang lalu. Bahkan si Suyun marah-marah nih. Dia nyalahin si Jonas nggak berhasil nyelamatin semuanya dan malah mementingkan keselamatan diri sendiri. Setelah Jonas jelasin semuanya, Suyun masih nggak terima. Dia masih ngomel-ngomel gitu. Jonas pun langsung bilang lagi tuh, itulah mengapa dia nggak mau lagi tuh untuk melakukan misi penyelamatan. Tapi di sini akhirnya Dr. Hiller minta maaf tuh ke Jonas. Begitu juga dengan Suyun, dia masuk ke kamar Jonas untuk minta maaf. Malah Jonas lagi mandi kan dan cuma pakai anduk doang lagi tuh. Dia langsung minta maaf dan pergi gitu aja deh. Tunggu, dia ngintip lagi tuh guys. Barangkali ketagihan dia tuh lihat duda keren. Mantap. Keesokan harinya mereka pun ngadain rapat nih, yang pastinya untuk ngebahas Megalodon nih guys. Buat kalian yang belum tahu nih ya, Megalodon itu hiu terbesar yang pernah ada. Hiu ini berada di puncak rantai makanan yang pastinya nggak ada tuh yang bisa makan dia. Bahkan paus pun bisa kebelah jadi 2 loh kalau digigit sama Megalodon ini. Tapi Megalodon ini udah dianggap punah tuh guys 2 juta tahun yang lalu. Selagi mereka lagi rapat nih ya, si Mei ini main-main sendirian tuh guys di lantai dasar. Pas dia lihat ke kaca belakangnya, dia jadi kaget banget karena di sana itu udah ada hiu yang gede pakai banget. Mei langsung berteriak dan semua orang langsung berlari tuh ke lantai bawah. Terlihat tuh kalau Mei udah ketakutan banget. Dia juga bilang kalau ada monster yang lagi mengawasi mereka. Gak lama ada nih seekor paus yang datang dan kayak kasih kode gitu. Tapi tiba-tiba dia dilahap sama hiu Megalodon guys. Ternyata hiu Megalodon ini udah naik tuh ke perairan atas. Semua orang pada bingung dong, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata jalannya itu terbuka ketika mereka keluar masuk melalui awan bawah air. Ya, meskipun jalannya cuma sementara dan langsung tertutup gitu, tapi sialnya hiu Megalodon ini berhasil naik mengikuti mereka. Wah, bisa bahaya banget nih kalau hiu itu berada di perairan atas. Dan bener dong, udah ada 3 kapal yang karam yang pastinya gara-gara hiu Megalodon ini guys. Langsung deh mereka ini pergi ke TKP. Di sana udah berserakan tuh puing-puing kapal akibat serangan hiu Megalodon. Dan terlihat juga hiu itu lagi berkeliaran tuh di perairan sekitar situ.
Mereka berencana untuk menancapkan alat pelacak ke hiu itu guys. Ya biar bisa tahu tuh di mana keberadaan si hiu. Namun satu-satunya cara yaitu berenang ke sana. Nah si Jonas ini menyodorkan diri tuh. Secara kalau pakai kapal, kapalnya itu pasti bakal diserang tuh sama hiunya. Jonas langsung tuh berenang mendekati si hiu. Dia berhasil tuh menancapi alat pelacak. Tapi di saat itu juga, hiu itu tiba-tiba berbalik dan menyerang dia. Untungnya teman-temannya itu menarik dia dengan cepat. Hampir aja kegigit. Selamat, berhasil tuh naik ke kapal. Mereka sekarang siapin obat bius tuh untuk Megalodon. Nah, si Suin ini masuk tuh ke dalam sangkar penangkal hiu untuk menembaki obat biusnya. Tapi pas di dalam air masih hiu-hiu yang biasa aja tuh yang datang. Gak lama, hiu-hiu pada pergi tuh guys. Wah, berarti yang lebih ganas datang nih. Dan bener dong, tiba-tiba Megalodon datang dan menabrak bawah sangkar. Suin mau nembaki obat biusnya, tapi hiunya malah balik nyerang lagi. Sampai-sampai sangkarnya itu digigit terus dibawa kabur dan kapal mereka juga terseret loh guys. Untungnya Suin berhasil tuh nembaki obatnya, kelepas tuh gigitan hiunya. Tapi hiunya datang nyerang lagi dong dan mau nelan sangkarnya. Jonas langsung tuh nyelam untuk nyelamatin Suin. Sementara itu teman-teman yang ada di kapal berusaha tuh untuk mengalihkan perhatian hiu dengan potongan daging. Malah salah satu dari mereka jatuh tuh guys ke dalam air. Duh, untung aja selamat ya. Jonas pun berhasil tuh ngeluarin Suin yang pingsan dari dalam sangkar. Begitu mereka naik ke atas, hiu itu datang lagi. Untungnya obat biusnya itu udah bekerja dan hiunya pun lumpuh. Nah, mereka bawa naik tuh si hiu ke atas kapal. Mereka semua jadi seneng banget dong karena udah berhasil tuh nangkap hiu Megalodon ini. Mereka mau foto-foto tuh dari hasil penangkapan mereka. Si gendut ini berpose tuh dekat hiu ini. Tapi dia kaget dan malah terjatuh ke dalam air. Dan yang terjadi, ternyata ada hiu yang lebih besar lagi. Nah, ini baru namanya the real Megalodon guys. Kapal mereka terbalik dan mereka ini terapung di atas air. Mereka semua berusaha naik tuh ke atas kapal. Nah, tinggal 2 orang ini guys. Dan tiba-tiba hiu Megalodon datang lagi. Di sini Dr. Hilon mengorbankan dirinya tuh sebagai umpan. Ya, biar teman yang satu ini bisa selamat dan berenang ke atas kapal gitu. Lalu mereka semua ini naik tuh ke perahu karet. Tapi karena suara mesinnya yang kuat banget, hiu Megalodon datang lagi nih. Untungnya datang nih bantuan dengan helikopter. Mereka menembaki hiu itu, tapi nggak mempan. Hanya geli-geli gitu aja tuh bagi si hiu. Tapi untungnya hiu itu kabur guys. Dokter Zhang kelihatan sekarat tuh akibat benturan kapal tadi. Dia udah nggak tahan lagi dan dia ngucapin kata terakhirnya untuk Suin anaknya. Pas udah sampai, Dokter Zhang pun udah tewas nih guys. Malam hari mereka berkumpul. Morris selaku investor memutuskan untuk menutup sementara stasiun penelitian bawah air ini sampai Megalodon itu tewas. Lalu dia pun pergi tuh pulang naik helikopter. Tapi ternyata si Morris dan teman militernya berusaha tuh untuk ngebunuh Megalodon dengan bom air. Sesampainya di sana, mereka tuh melihat sebuah bayangan yang besar banget. Langsung deh mereka itu nembaki bom air bertubi-tubi tanpa henti. Mereka pun mendekat nih, tapi ternyata itu bukan hiu Megalodon guys, melainkan seekor paus. Mereka pun langsung nih bergegas pergi. Tapi ini si Morris malah jatuh lagi dan yap, langsung tuh dilahap sama Megalodon dianya. Esok harinya, Jonas dan lainnya ngehack itu alat pelacak di Megalodon untuk mengetahui keberadaan Megalodonnya. Ternyata sekarang Megalodon lagi mengarah ke pantai guys, yang di sana itu banyak banget turis yang lagi berenang. Wah, malah ini ada yang lagi nikahan di kapal, dan yang pastinya banyak banget nih yang berenang. Gak lama, hiu Megalodon sampai nih guys di pantai itu. Dia langsung menyerang mereka tuh tanpa belas kasihan. Lihat deh, semua lari kocar-kacir gitu.
Gak lama Jonas dan Suyin pun datang nih. Mereka menggunakan suara ikan paus untuk memancing Megalodon. Jonas langsung tuh dikejar-kejar. Sementara Suyin merapat tuh ke posisinya. Begitu mau ditembak, malah macet lagi nih pelurunya. Malah di atas terjadi kekacauan lagi tuh. Ada tabrakan helikopter. Bahkan helikopter yang tabrakan itu jatuh tuh di atas kapalnya Mei. Suyin langsung tuh pergi nyelamatin anaknya. Untungnya anaknya selamat nih. Sekarang tinggal Jonas tuh. Dia one by one melawan Megalodon. Sampai akhirnya kapal selam dia itu hancur. Ya mau nggak mau dia harus keluar. Dia ngambil tombak tuh dari kapalnya. Langsung deh dia tusuk tuh matanya Megalodon. Akhirnya Megalodon itu pun mati. Ditambah lagi karena darahnya Megalodon, hiu-hiu pada datang tuh dan memakan dia. Kali ini fix beneran Megalodon mati guys. Di akhir film kita diperlihatkan nih, sekarang mereka bisa tenang ya. Ditambah lagi Mei ini comblangin emaknya tuh ke si Jonas. Dan film pun berakhir. Deg-degan banget ya guys nontonnya. Kalau menurut kalian ya guys, Megalodon itu beneran masih ada nggak sih? Komen di bawah ya, apa menurut kalian? Oh ya guys, kalau kalian punya ide nih ya, pengen aku bahas film apa, komen aja ya di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe juga ya guys. Komen juga nih di bawah. Oke guys, itu dia untuk video hari ini. Thank you so much for watching and I'll see you my next video. Bye bye.